Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Astari dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 92 Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan desa dan kota. Nah, yang dimaksud dengan desa itu suatu wilayah yang dihuni oleh penduduk dengan adat istiadat tertentu. Nah, ciri-cirinya itu ada 5, yaitu kehidupan tergantung pada alam, bercocok agraris, perbandingan jumlah populasi dengan luas, atau Maitland Patriot atau kecil. Yang keempat, hukum informal. Yang kelima, sistem kekerabatan berbentuk paguyuban. Nah, maksud kehidupan tergantung pada alam itu karena interaksi masyarakat luas masih sedikit, jadi kebutuhan dipenuhi alam di mana manusia di mana mereka tinggal. Kalau bercocok agraris ada 2, yaitu perkebunan, peternakan. Nah, yang perbandingan jumlah populasi dengan luas itu maksud saya ini perbandingan jumlah populasi dengan luas itu kepadatan penduduknya sedikit, luas lahannya dan sebagainya. Yang kelima itu sistem kekerabatan berbentuk paguyuban. Nah, maksud saya itu sistem kekerabatan hubungan antara anggota erat yang bersifat informal. Yang kota itu suatu jaringan kehidupan manusia yang ditandai kepadatan penduduk tinggi, strata sosial ekonomi yang heterogen, dan coraknya yang materialistis. Nah, kalau kehidupannya itu maksudnya banyak urbanisasi, yang kota jumlahnya penduduk banyak, lalu luas lahannya sempit. Yang strata sosial ekonominya itu maksudnya pekerjaan atau ulas bawah, karyawannya menengah, lalu investornya atas, sehingga heterogen berbeda-beda. Nah, materialistis itu segala sesuatu dinilai dengan material atau uang. Nah, sekarang kita lanjutin yang ke ciri-ciri kota. Ciri-cirinya kota itu ada 6. Nah, ciri-ciri kota itu ada 6, yaitu yang pertama penduduknya. Nah, kita lanjutin yang ke ciri-ciri kota. Yang pertama itu ada penduduk beraneka ragam ekonomi. Nah, itu ada berbagai 3, yaitu ada agama, suku bangsa, dan asal daerah. Nah, yang maksud dari penduduk beraneka ragam itu karena banyaknya urbanisasi, jadi penduduknya beragam. Nah, yang kedua, sikap individualistis. Maksudnya itu pemisahan ruangan yang membantu kompleks suatu kota. Ada kompleks pemukiman, industri, dan lain-lain. Yang ketiga, pemisahan ruangan yang membentuk kompleks tertentu. Maksudnya itu, nah, yang ketiga, pemisahan ruangan membentuk kompleks tertentu, adat istiadat kudat, pola pikir masyarakat irasional.
Ya. Nah, kita lihat gambar satu. Gambar satu itu tentang PDK. PDK itu pusat daerah kegiatan. Pusat daerah kegiatan itu ya kayak pusat daerah kegiatan benar. Ya. Nah, tadi kan ada PDK. Ya, terus yang kedua zona pabrik. Zona pabrik itu banyak, misalnya kayak pabrik Justus, pabrik apa? Pokoknya banyak dah. Nah, selanjutnya yang ketiga zona permukiman kelas rendah. Yang keempat zona permukiman kelas tengah. Yang kelima itu zona permukiman kelas tinggi. Nah, kita selanjutnya ke teori inti berganda. Maksudnya itu perkembangan kota berasal dari berbagai macam-macam kegiatan. Nah, kita lihat nomor satu itu. Nomor satu itu ada PDK. PDK itu pusat daerah kegiatan. Nah, sama kayak teori sektoral itu, gambarnya nomor satu. Nah, yang kedua perdagangan dari industri kota. Dari perdagangan. Nah, yang kedua itu pusat perdagangan dan industri kecil. Yang ketiga pemukiman kaum buruh dan seterusnya. Ya. Nah, pola Ya. Ya. Nah, selanjutnya pola peruangan desa. Yang pertama ada 5, yaitu pola memanjang linear. Pola memanjang linear itu rumah-rumah yang ada di sekitar sungai dan jalan raya, rel kereta dan lain-lain. Yang kedua pola memusat. Pola memusat terdapat di tengah hutan atau sawah. Yang ketiga pola radial. Pola radial itu terdapat di daerah gunung dan mengikuti tepi jalan. Yang keempat pola memancar. Pola memancar rumahnya memancar, biasanya terdapat gunung dan lain-lain. Yang kelima pola mengelilingi objek. Pola mengelilingi objek itu rumah-rumah yang mengelilingi objek. Nah, kita ada di pola faktor interaksi desa kota. Yang pertama saling melengkapi. Asik, saling melengkapi. Ya. Nah, saling melengkapi itu wilayah kelebihan sumber daya manusia, maka wilayah itu akan memberikan atau menjual kepada wilayah lainnya. Yang kedua kemudahan transfer atau sarana transportasi. Nah, yang ketiga saling berinterferensi. Asik. Nah, yang ketiga itu saling berinterferensi. Maksudnya itu saling berinterferensi suatu kemungkinan adanya perantara wilayah ketiga. Nah, dapat menghambat interaksi. Ada desa, ada kota. Desa itu dampaknya ada positif dan negatif. Yang pertama positif. Yang pertama itu meningkatkan wawasan. Yang kedua masuknya teknologi. Yang ketiga perubahan tata ruang lahan. Yang keempat perkembangan sapras transportasi. Nah, yang negatif itu ada 4. Yang pertama terjadi penetrasi. Nah, yang negatif itu terjadi penetrasi kebudayaan. Yang kedua perubahan tata guna lahan. Yang ketiga peruangan tenaga kerja terampil. Yang keempat semakin padatnya desa. Maksudnya itu semakin padatnya desa itu rumah-rumahnya itu banyak. Kan misalnya rumahnya itu kan seharusnya kan ada yang kesana kan. Terus nah, yang kedua itu kota. Positifnya itu kemajuan bidang transportasi. Yang kedua terpenuhinya kebutuhan bahan baku. Yang ketiga tersalurnya hasil produksi. Nah, yang negatifnya itu munculnya daerah kumuh. Itu banyak rumah-rumah yang kumuh. Ruang kota menjadi dinamis. Selesai. Ya. Nah, kita ke teori gravitasi. Rumusnya I 1 kurang 2 sama dengan
PA P1 kali P2 dibagi JB 1 Jalan. kurang 2. Nah, yang J1 sama 2 itu interaksi wilayah 1 dan 2. P1 jumlah penduduk wilayah 1. P2 jumlah penduduk wilayah 2. J1 sama 2 jarak wilayah 1 dan 2. Kalau A-nya itu nilai konita empirinis angka. Nah, yang teori titik hentinya itu D6 sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA kurang PB. DB itu titik henti pusat data atau wilayah AB. DAB itu jarak kota A ke B. PA-nya itu jumlah penduduk A. Yang PB itu jumlah penduduk jumlah penduduk B. A 3. Dah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.